Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing dalam belajar algoritma. Adapun tema yang saya gunakan adalah looping atau perulangan dengan menggunakan perulangan for, ya. Jadi software yang saya gunakan adalah kode blok, ya. Bahasanya bahasa C. Oke, kita mulai. Sintaks di dalam looping dengan for adalah for kurung buka initialization statement titik koma test expression titik koma kemudian update statement kurung tutup. Bagaimana apabila kita ingin mengetikkan sebuah program dengan bahasa C? Jadi dimulai dengan kurung kurawal buka. Jadi nanti secara otomatis di dalam bahasa C akan ada juga kurung kurawal tutup. Jadi di sini kita bisa mulai mengetikkan statement-statement apa saja yang kita butuhkan, ya, seperti itu. Adapun contoh untuk penggunaannya adalah contoh soalnya, buatlah algoritma untuk mencetak bilangan 0 sampai dengan 10. Ya. A. Gambarkan flowchartnya. Kemudian B. Buat algoritma dalam bahasa C. Ya. Jawabannya adalah A untuk flowchart. Jadi di sini flowchart ini tidak menggunakan simbol start, jadi Anda bisa tambahkan ya simbol terminal sebagai start. Saya jelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart ini, yaitu ini adalah simbol proses, ya. Kemudian ini adalah simbol decision, ya. Decision itu nanti kita bisa menyeleksi ekspresi yang digunakan. Kemudian ini adalah input atau output, ya. Ini simbol proses juga. Kemudian ini adalah panah ke bawah, kemudian ada garis putus-putus seperti ini adalah flow, ya. Kemudian ini bisa diakhiri dengan simbol terminal, ya, untuk end. Oke, kita mulai. Di sini yang diminta adalah cetak bilangan 0. Nah, sampai dengan 10. Ya, pasti kita berpikir kalau bilangan yang dicetak itu adalah 0, nilai awalnya berapa ya? Jadi di dalam for itu kita harus punya nilai awal dulu yang akan kita gunakan. Oke. Kita gunakan nilai awalnya adalah 0. Kemudian variabelnya apa nih? Oh, variabelnya itu variabel apapun bisa ya, untuk huruf ataupun sebuah kata, asalkan dia bukan spesial karakter. Bagaimana dengan kombinasi huruf dan angka? Itu boleh sebagai variabel. Kita gunakan i sebagai variabel di sini, ya. Jadi di sini i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 10. Ya, karena i-nya 0, langsung kita tes saja ekspresinya. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true, maka kita lanjutkan dengan print fi. Ya, jadi akan dicetak nilai i-nya yaitu 0, ya. Kemudian i plus plus. Nah, i plus plus adalah i sama dengan i plus 1. Jadi i sama dengan 0 plus 1, i-nya menjadi 1. Barulah kita seleksi lagi. Kita tes lagi. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Ya, jadi jawabannya true, maka print fi. Ya.
maka printf I yang tercetak adalah 1. Lanjut lagi, I sama dengan I plus 1, berarti 1 plus 1, I-nya menjadi 2. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Ini masih berulang gitu ya. Masih berulang sampai dengan berapa kali I-nya? Sampai dengan I 10 lebih kecil sama dengan 10. Ternyata jawabannya masih true. Berarti masih looping lagi. Masih looping lagi. Ketika I-nya menjadi 11, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah false. Maka keluarlah dari looping ini, kemudian mencetak perkataan atau kata selesai. Kemudian kita jawab untuk pertanyaan B, buat algoritmanya dalam bahasa C. Nah, ini seperti ini algoritma di dalam bahasa C. Ini ada include stdio titik H. Ini artinya apa? Kita menggunakan library function. Kenapa kita gunakan stdio? Karena di dalam stdio ini ada library printf ya yang kita gunakan. Kemudian kita lihat tipe datanya dulu apa nih, karena di sini bilangan ya, bilangannya bulat, berarti kita bisa gunakan tipe data integer. Ya, ada kan Bu tipe data yang lain? Memang ada float ya. Kemudian ada double. Kita gunakanlah tipe data sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya. Karena I di sini adalah bilangannya 0 sampai dengan 10, yaitu bilangan bulat, maka integer kita pilih. Kita lanjutkan dengan perulangan for yang kita gunakan di sini. Nilai awal kita ketikkan I sama dengan 0. Kita lihat pada flowchart ini, I sama dengan 0. Titik koma I lebih kecil sama dengan 10. Dari soal 10 ya. Kemudian I plus plus. Kurung tutup. Nah, pada saat I-nya sama dengan 0, ya karena dia kondisi masih true, maka dicetaklah I-nya berapa? 0 pertama, ya. Kemudian berikutnya looping lagi, I-nya menjadi 1. 1 lebih kecil sama dengan 10 masih true, makanya kita lanjutkan mencetak lagi I-nya menjadi 1. Kemudian I bertambah lagi menjadi 2. 2 masih lebih kecil sama dengan 10. Dicetak lagi nilai I-nya menjadi 2. Setelah looping ini dilakukan sebanyak 10 kali, ya, 0 sampai dengan 10. Ketika I-nya bernilai 11, maka keluarlah dari looping ini, ya. Kemudian dia akan mengerjakan instruksi berikutnya, yaitu printf \n selesai. Kalau kita lihat di sini, apa fungsi dari \n? \n adalah untuk pindah baris, ya. Jadi kalau dilihat di sini, selesai itu ada di bawah deret bilangan yang tercetak. Itulah fungsi dari \n untuk pindah baris. Berikutnya, penggunaan for pada array satu dimensi untuk tipe data integer. Ya, bagaimana deklarasinya? Deklarasinya seperti ini. Deklarasi arraynya, tipe data, nama arraynya, kemudian ada kurung siku, ya, ukuran arraynya. Ya, contoh integer win 5. Tipe data adalah integer, nama arraynya adalah win, kemudian di sini diberikan nama indeksnya adalah i. Ya, mulai dari 0 sampai dengan 4. Kita lihat di sini ada array satu dimensi, belum ada isinya, masih kosong. Kita lihat indeksnya, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 masih kosong. Kemudian kita siapkan isi dari nilai arraynya. Integer win 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4.
ketika dia 11 nanti akan masuk ke dalam indeks ke-0, 21 akan masuk ke indeks pertama, 30 akan masuk ke indeks kedua, 14 akan masuk ke indeks ketiga, 15 akan masuk ke dalam indeks keempat. Nah, kita lihat apabila dituangkan di dalam bahasa C. Nah, di sini baris pertama seperti biasa, karena kita nanti menggunakan perintah printf, kita menggunakan header include stdio titik h. Kemudian di sini ketikkan void main, kemudian kurung kurawal buka sebagai start, integer win ya 5. Ya, kita siapkan datanya, jangan lupa ini diberikan kurung kurawal ya. 11, 21, 30, 14, 15, kemudian titik koma kurung kurawal titik koma. Kemudian integer i titik koma ini sebagai tipe data i untuk indeks ya. Kita lanjutkan dengan for kurung buka i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil sama dengan 4 titik koma i plus plus. Nah, ini di looping sebanyak berapa kali ya? 0 sampai dengan 4, berarti 5 kali looping. 5 kali looping, kemudian baru mencetak nilai dari array win yang ke i nya dari 0 sampai dengan 4. Hasilnya 11, 21, 30, 15, terakhir ada 15, 30, 14, kemudian 15. Next. Nah, perbedaannya dengan tipe data karakter yaitu ya, kalau kita lihat di sini, bedanya di sini. Kita menggunakan tipe data karakter win 5 sama dengan tanda kutip A, tanda kutip B, dan seterusnya sampai dengan E. Jadi kalau tipe data integer tidak menggunakan tanda kutip ya. Ya, ini untuk indeks yang kita gunakan masih sama yaitu i. Boleh nggak tipe data yang lain gitu ya untuk i gitu ya, karena di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, berarti ya udah integer saja digunakan ya. Nah, ada lagi dengan perbedaan sebelumnya. Kalau tadi kan tipe datanya yang akan dicetak adalah integer. Kalau sekarang kan karakter, bedanya di sini. Kalau yang sebelumnya adalah %i, kalau di sini adalah %c. Ini masih sama, kita gunakan juga \n win, kemudian ini indeks array satu dimensinya ya. Apabila sudah selesai mengetikkan, maka hasilnya seperti ini. Akan ada huruf A, B, C, D, dan E. Oke. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan adalah ini ya. Jadi ada 3 daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.